satu-satunya supaya ibu mau pulang, Romi terpaksa berbohong, Pak, sama ibu. Ya, Romi turuti semua kemauan ibu. Bang Romi sangat mencintai. Saya benar-benar mencintai kamu. Romi itu udah paling begini. Nya itu punya keyakinan deh. Lu jangan mikirin Edoy lagi. Makin kacau aja deh. Apaan sih, Naim? Berisik bener. Ini segala macam rantang digebuk-gebukin. Nah, mendingan ke motor empok dijual aja, ganti motor yang bekas. Enak aja bacot lu pakai jual komputer segala. Itu kan keperluan empok lu untuk kuliah. Sekalian buat lu juga, lu pakai berdua. Ngaco aja lu kalau ngomong. Motor juga pentingnya, kan banyak fungsinya. Satu, bisa nganterinnya ke pasar. Dua, bisa nganterin pok kuliah, bisa nganterin babe. Yang kayak dulu-dulunya. Ini anak kalau Naim, aja. lo masih marah ya sama gue gara-gara motornya gue balikin? Dengerin ya, kalau emang lo bener-bener rajin sekolah, nilai lo bagus, terus lo bisa naik kelas, gue beliin deh motor yang second buat lo. Yang bener, Pok. Lah iya, Kalau kagak naik kelas gimana? ya kagak gue beliin, gimana sih? Wah. Tuh, dengar tuh. Apa kata empok lu? Itu karena dia sayang banget sama lu. Makanya tuh jangan suka keluar-keluar malam deh. Supaya pagi-pagi lu kagak terlambat ke sekolah. Biar lu sehat, lu pintar, lu bisa naik kelas. Lu kagak ngantuk di sekolah. Ya udah, kalau gitu mendingan beli motor duluan aja biar kagak telat ke sekolahan. Yang penting kan judulnya naik kelas nantinya. Lu tuh ngaco banget sih. Belajar yang bener udah. Ya, kamu di mana? Oh ya nggak bisa dong, ini kan malam. Bagaimana kalau besok pagi jam 8 kita ketemu di kantor, kita bicara apa adanya. Oke. Oh iya, iya nanti. Bang. Bang. Apa sih kamu? Abang Bulu kan? Siapa sih kamu? Aku nggak kenal. Sabang lupa sih sama Ayah. Sebentar. Ya elah abang. Abang ganteng-ganteng begini dari mana sih bang? Udah bawa tas lagi. Habis jualan obat ya bang? Kamu menghina ya? Enggak sih. Masa cakep begini jualan obat? Bang itu tutup dulu nape? Apaan sih itu namanya? Sebentar ya, sedikit ada gangguan. Ya elah abang. Kamu norak amat sih orangnya. Emang apaan itu bang? Ini namanya handphone. Apa bang? Makanya pendidikan tuh penting. Ini namanya handphone. Oh itu handphone bang. Cakep, budak. Bang. Gimana caranya bang? Kasih tau dong bang. Nggak ngerti. Sini caranya. Nih, ini dipencet. Tuh. Nanti keluar. Oh gitu bang. Tuh. Sini bang. Pinjam bang. Jangan dong. Jangan itu. Bentar bang, bentar. Tenang aja. Teman-teman aja bang ya. Apaan nih? Tulalit begini. Abang bohong nih bang nih. Bohong Bohong nih, gimana? pulsanya nggak ada pulsanya. Pulsanya habis. Siapa bilang nggak ada busanya? Abang bohong. Keren-keren, punya handphone nggak ada pulsanya. Ayah. Itu Nggak bunyi. bisa. Itu bunyi. Nadanya pulsanya tidak mencukupi. Abang bohong. Abang tuh nggak ada pulsanya. Abang cuman gaya-gayaan doang ya kan? Ternyata pinteran lu sama gua. Iya dong. Gua mau nanya, lu dari mana sih? Pulang kerja bang. Pulang kerja di mana? Bangunan. Hah? Kerja bangunan? Iya. Gua nanya yang bener. Bang, abang nggak percaya? Abang mau bukti? Ya jelas gua nggak percaya dong. Nih bang, lihat ya bang ya. Lihat nih bang, beneran bang kerja di bangunan bang. Nih coba bang lihat ya bang ya. Hah? Nih lihat nih bang nih. Ayo bawa ininya nih bang. Buset. Cakep kerja di bangunan. Lu bukan kerja sama si Leha? Bukan kalau siang bang. Kalau malam ayo mesti cari tambahan bang. Ya itu terpaksa deh kerja di bangunan. Cakep kerja di bangunan. Nggak salah lu nih. Ya buat nyambung hidup bang. Tuh bang. Ya udah terserah lu deh. Ayo duluan bang ya. Soalnya besok pagi itu mesti ngecat no di sono no di gedung yang tinggi tuh. Oh, ya udah Bang, hati-hati aja ya. Dadah. Dah. Dadah. Bang, telepon.
Ya, ntar gue pokoknya. Halo? Oh ya, kamu di mana? Apa sih? Oh, nggak bisa. Malam ini aku nggak bisa. Aku ada rapat dengan keluarga. Bagaimana kalau besok malam jam 7 aku ke sana? Oke? Oh iya. Keluarga aku kan maaf sendiri. Mereka kan orang kampung, kurang gitu mengerti. Iya, aku bicara jam 7. Aku tunggu. Oke? Fran, thank you. Kenapa Anda memandang saya? Ada yang aneh ke saya? Perkenalkan nama saya Buluk Gonzales, ladies and gentlemen. Oke? Wah, hebat bener-bener. Ini bener-bener hebat. Sundung lu taruh di mana? Buset deh kakak, bener-bener dah. Udah pakai jas, pakai tas begini, masa sih masih suruh ngarit aja? Muka lo, biar pakai apa juga tetep aja muka lo muka sundung, tukang ngarit, ngurusin kambing. Emang hebat ya? Bisa pakai handphone? Anda pembicaranya sangat menarik untuk saya. Lihat, apa ini? Sekarang Gonzales sudah menjadi manajer. Gua tahu lo. Sekarang udah emang jadi manajer lo. Penyanyi dangdut si Cici yang penyanyi keliling. Bang, kalau si Buluk udah jadi tukang manajer, terus yang ngangongin kambing abang tuh siapa, Bang? Saya kira sudahlah, nggak perlu dibahas lagi. Malam ini saya perlu istirahat yang banyak. Waktu adalah uang untuk saya. Ingat itu apa yang saya bicarakan tadi? Tolong kamu Leha, ya, siapkan air panas untuk Gonzales mandi. Dan Empo jangan lupa bikin saya sarapan malam dengan telur dadar. Hei, telur dadar. Ingat itu. Dan ini kakak satu, jangan lupa tolong dipijiti kaki saya supaya jam 1 saya bisa sehat cari uang. Oke? Bukan kakakmu anak sekolah? Anak sekolah pakaiannya jelek begini. Pakaian kamu bikin malu saja. Kalau perlu ada apa-apa, pencet HP saya. Ya? Jangan lupa sepatu ini harus disemir yang cakep. Paham? Lihat. Bukankah kamu seorang gadis? Bahkan kamu ke kampung sekali itu. Jangan bikin malu Gonzales ya. Tolong salin. Kalau perlu minta uang dengan saya. Akan saya berikan kepada kamu. Oke? Mas Romi, kok telat sih? Gimana? Apa kabar? Baik. Kok sepi? Sebaiknya Mas Romi masuk aja dulu ya. Yuk. Yuk. Keluarga kamu kemana, Natali? Iya itu Mas Romi, tadi Om dan Mbak mendadak ada acara di luar, jadi dia nggak bisa menemani kita. Terus Om dan Tante gimana Mas Romi? Jangan-jangan ada keperluan mendadak juga? Ibu saya mendadak kurang enak badan. Dan keluarga kamu mendadak ada kepentingan di luar. Karena semuanya serba mendadak, jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa kamu merencanakan semua ini. Iya kan? Kok jadi Natalia yang disalahin? Justru kata orang Mas Romi, yang mendadak itu lebih nikmat loh. Maksud Natali, biar suasana malam ini bisa lebih romantis. Saya tahu. Kamu mengundang saya ke sini ada tujuannya kan? Saya ada tawaran untuk kamu. Mas Romi,
malam ini kita nggak usah membicarakan bisnis ya? Saya ada tawaran bisnis untuk kamu dan Pak Erwin. Maksud Mas Romi? Pertama kali Pak Erwin mengenalkan kamu sama saya adalah masalah bisnis. Jadi saya tinggal meneruskan misi bisnis kalian berdua itu. Saya benar-benar nggak ngerti arah pembicaraan Mas Romi. Maksud Mas Romi apa sih? Natali, Ya. saya minta dengan sangat kamu jauhi ibu saya dan jauhi kehidupan keluarga saya. Kau minta apa saja akan berikan ke kamu. Kemewahan, keuangan, proyek, apa saja saya berikan ke kamu. Ngerti kamu? Jadi selama ini ketulusan perasaan Natali hanya dilihat dengan materi. Saya nggak perlu jawab. Kamu nggak pikirkan tawaran itu. Permisi. Mas Romi, mungkin Mas Romi salah paham. Mungkin karena Mas Romi tidak pernah mengetahui perasaan Natali, atau mungkin karena Mas Romi tidak pernah peduli dengan perasaan Natali. Jadi Mas Romi selalu berprasangka buruk. Tapi Mas, saya sangat mencintai Mas Romi. Sangat mencintai Mas Romi. Natali, kamu cantik. Kamu sangat terkenal. Dan kamu punya segala-galanya. Tapi maaf, saya tidak mencintai kamu. Apa ini semua karena Julia? Pasti karena dia kan? Saya sangat mencintai Julia. Mas Romi! Bang Romi kan udah ngomong cinta nih sama lu. Sebentar lagi nih gua rasa pasti keluarganya Bang Romi datang ke rumah lu. Ih, mana gua tahu. Lagian kan gua nggak pernah ketemu sama nyanya Bang Romi. Kira-kira baik nggak ya? Ya, babenya aja baik banget sama lu. Ya gua rasa sih nyanya juga iya. Cuman kagak tahu deh gue. Kalau menurut lu gimana nih? Gue nggak tahu, Bang Romi kan kagak pernah ceritain masalah nyaknya. Bayinya kayak babunya Bang Romi nggak ya? Ya, kagak tahu gue. Lu mau bakso gak? Ya, mau lu nanya gue. Gua 2 ya, bapak satu. Maruk. Maleha. Pok, lebaran, Pok. Iya. Kenalin ya. Pok ya. Lebaran pan udah kemarin. Kok masih aja lu? Boleh gitu lu. Pulang kampung ya? Iya. Oh, di mana kampungnya? Indramayu, Pok. Oh, iya deh. Bang, bakso 2 ya? Iya. Yuk, Pok. Duluan, Pok ya. Bukannya ibu kurang sehat, kok belum juga istirahat? Sudah mendingan, Pak. Pak, besok Minggu, family kita yang dari Solo dan Semarang semua mau kumpul di rumah kita. Bapak sudah tahu itu. Tapi yang Bapak nggak ngerti, kenapa ibu undang semua itu ke sini? Ya, untuk silaturahmi. Oh, hanya untuk silaturahmi, toh. Pak, Ibu nggak mau pendirian Romi goyah lagi hanya karena pengaruh wanita kampung yang bernama Julia itu. Tadi siang Ibu juga sudah musyawarah lewat telepon dengan keluarga dekat kita. Dan semua mereka setuju dengan rencana Ibu untuk meminang Natali. Apa? Ibu mau meminang Natali? Iya. Dan dari pihak keluarga Bapak semua juga sudah setuju, Pak. Bu, Bapak ini di sini kepala keluarga. Ibu tidak bisa menentukannya sendiri. Jadi Bapak keberatan? Bu, sudah berapa kali Bapak bilang, Romi akan menikah dengan siapapun, Bapak setuju saja. Asal semua itu pilihan Romi sendiri. Oh, begitu. Jadi, nggak ada masalah, kan? Loh, kok nggak ada masalah gimana sih, Bu? Pak, Romi itu waktu di Solo sudah bilang sama Ibu kalau dia tuh sudah berjanji mau melupakan Julia. Kalau Bapak nggak percaya, tanya saja sama Romi sendiri.
Babe lu sendiri bagaimana, Jul? Kan kalau gue perhatiin Babe lu lebih senang sama Bang Edoy daripada Bang Romi. Ya gue juga bingung ya. Kok babe gue kayaknya sayang bener sama Bang Edoy. Mungkin gara-gara Bang Edoy banyak ngebantu kita kali ya waktu gue lagi ada masalah gitu sama Bang Romi. Ya nggak sih? Iya kali. Tapi mendingan lu ngomong Jul sama Bang Edoy. Kali aja Bang Edoy bisa ngerti. Bener juga sih. Kayaknya gue emang harus ngomong dia sama Bang Edoy supaya dia kagak sakit hati gitu. Ya gak? Itu lu tahu. Jul, gue perhatiin nih. Lu Pan sama Bang Romi udah deket hampir setahun. Tapi ngomong cintanya baru kemarin. Kalau gue jadi lu nih, kagak bisa deh. Kelamaan. Maksud lu kelamaan? Nah, begini. Kalau gue sama Bang Sobur kan baru deket nih sebulan. Tapi gue tunggu-tunggu, Bang Sobur kagak ngomong-ngomong cinta sama gue. Ya udah, gue aja duluan yang ngomong cinta sama Bang Sobur. Hah? Lu duluan yang ngomong cinta? Ya emang kenapa? Daripada gue kelamaan nunggu, gue aja yang tembak dia. Ti, lu kebangetan banget sih. Kok lu yang nembak duluan sih? Kan harusnya perempuan yang nungguin, bukannya perempuan yang nembak. Itu namanya perempuan murahan, tahu? Perempuan murahan bagaimana sih lu? Gue udah sakit hati, Jul. Udah kagak tahan. Daripada gue kurus, mendingan gue yang ngomong. Dasar lu kebangetan. Emang udah kodratnya perempuan sih, harus nungguin, kagak boleh duluan. Yang penting begini. Sekarang gue udah punya cowok. Cowoknya berdasi. Kayak cowok lu. Ya kagak? Satu sama kita. Ya kan? Iya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edoy. Kamu ini tidak di rumah, tidak di kantor, melamun terus. Bapak jadi kasihan melihat kamu. Pasti kamu lagi memikirkan Julia ya? Nggak dinas, Pak. Kebetulan Bapak ada kunjungan rutin di kelurahan sini. Jadi sekalian mampir saja di kantor kamu. Duduk, Pak. Kamu sudah bicara dengan Julia? Bicara apa, Pak? Bicara apa? Ya bicara soal Bapak dan Ibu kamu untuk meminang Julia. Pak, sebaiknya rencana itu tunda dulu deh, Pak. Ya, Bapak tahu sendiri sampai sekarang pun Julia nggak mau ke rumah kita. Bapak yakin kamu sering ketemu Julia di luar rumah ya kan? Enggak juga, Pak. Kamu pasti bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mang Oyun. Iya, Den. Punten, Bapak. Baik. Naon, Den? Tolong liatin dong, di luar ada tamu tuh. Waduh, Den. Neng Julia, Den. Nah, buktinya kamu bohong kan? Pagi-pagi begini Julia sudah datang ke kantor kamu. Ya sudah, sekarang kamu bicarakan dengan Julia. Bapak mau pamit dulu ya. Silakan, Neng. Apa kabar Julia? Baik, Om. Ya sudah, Bapak tinggal dulu ya. Julia, salam buat kedua orang tua kamu. Ya. Julia, silakan duduk. Bang Edi kok pucat banget sih? Lagi sakit ya? Iya, lagi kurang istirahat. Oh, banyakan kerja kali ya? Iya. Apa kabar, Julia? Baik, Bang. Alhamdulillah. Nanti malam saya ada pertemuan penting sama bisnis saya yang baru dari luar negeri. Nanti malam juga saya ingin didampingi dengan Julia. Julia, Pak? Saya ingin penampilan Julia dirubah supaya familiar sama suasana nanti malam. Bisa? Maaf, Pak. Apa tidak sebaiknya Bapak membawa Nona Eva untuk menemani Bapak makan nanti malam? Karena dia sekretaris Bapak, supaya meetingnya lebih lancar gitu, Pak. Tolong Ismet, jangan bantah. Kerjakan aja. Iya, Pak. Apa yang bisa saya kerjakan untuk Bapak, Pak? Saya minta Ismet dan Eva jemput Julia di rumahnya.
bawa dia ke butik dan ke salon. Ya. Ini saya siapkan karena nama butik dan salonnya. Nih, kamu bawa aja. Ya. Ayo, Ismet, berangkat. Iya, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Ai mau ngucapin terima kasih karena Bang Edoy udah banyak bantu Ai. Yang belum tentu Ai bisa ngebales kebaikannya Bang Edoy. Tapi cuma satu, Bang. Abang jangan benci ya sama Ai. Julia, saya nggak bisa benci sama kamu karena saya begitu sayang sama kamu. Ya walaupun saya kecewa dengan keputusan kamu seperti itu. Ai pulang ya. Makasih ya, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Den. Ayo telepon, Den. Siapa? Dari yang kemarin datang, Den. Non Rosalia. Salia? Rupanya ada tamu. Waduh, ganggu nih saya nih. Oh, enggak. Silakan dulu. Terima kasih banyak. Bisa saya bantu? Iya. Pertama, kenalkan nama saya Bulu Gonzales, ladies and gentlemen. Nama yang bagus. Gini Pak, tentunya datangnya saya kemari di samping mengganggu Bapak memang ada maksud tertentu Pak. Saya pernah dengar Bapak katanya sering keliling di seluruh Indonesia, betul Pak? Itu memang benar. Bahkan rencana bulan ini saya mengadakan pertunjukan di Malaysia, Singapura, Brunei, dan di negara lainnya. Ini secara kebetulan sekali Pak, saya datang kemari berarti nggak salah jalan saya. Sebentar Pak. Aduh, niat dari rumah cukup bagus ini Pak. Ternyata berhasil, semana lah gini. Nah, Bapak lihat ini. Bapak kenal ini? Oh ini pernah saya lihat di layar TV. Penyanyi dangdut kan? Betul sekali. Aduh, betul Bapak, nggak salah Bapak. Ini namanya Cici. Dia penyanyi dangdut terkenal. Pokoknya kalau Bapak ajak dia, bakal hebat. Bakal beludak di mana lapangan, Pak. Maksud Anda? Dia tuh penyanyi, Pak. Jadi maksud saya, apa saja kalau Bapak pergi show kemana, seperti ke Singapura, ke Brunei, ini diajak, Pak. Dia ini bisa apa aja? Waduh, kalau soal kebisaan jangan tanya, Pak. Memang dia seorang penyanyi. Goyangnya, Pak, ibarat ular bedudak sedang makan kodok. Kalau udah dia goyang, sombong bilang, mata orang bisa rontok bulunya, Pak. Dia ini bisa berkomunikasi dengan gajah, harimau, atau ular nggak? Maaf Pak, kalau Cici ini penyanyi, maksud saya penyanyi dangdut. Dia soal suara jangan tanya Pak. Wah, saya ini pemain sirkus. Pemain sirkus? Bapak pernah lihat nggak saya di TV? Iya, pernah Pak. Nah, itulah saya berkomunikasi dengan gajah, harimau, ular. Aduh, gimana ya? Maaf Pak, kalau si Cici ini kalau soal komunikasi kepada binatang nggak bisa Pak. Kalau soal goyang, lagu apa aja dia bisa Pak. Wah, kalau dia bisa berkomunikasi dengan binatang, silakan. Tapi kalau nggak bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan saya rasa nggak bisa Pak. Ya udah, maaf saya mengganggu Bapak sedikit. Saya mau pamit Pak, karena masih banyak pekerjaan yang saya perlu selesaikan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, abang keren bener.
pakai jas, pakai dasi, kayak anggota DPR. Iya. Ayah juga mau bang punya laki anggota DPR. Iya, saya ketua MPR. Bukan. Saya jual minyak wangi keliling. Hah? Sales minyak wangi? Iya. Emangnya kenapa, Pok? Enggak apa-apa. Amit-amit dah. Gue pikir si anggota DPR pakai jas, pakai dasi. Ya enggak, gue jadi naksir enggak. Lagian, siapa yang naksir situ? Ya. Saya udah punya pacar, cakep, lebih gembrot dari situ. Op. Buset, naik motor jangan kenceng-kenceng lo. Berapa duit? 15.000, Bos. Hah? 15.000. Yang bener lo kalau ngomong. 15.000. Lu ojek ke Begarong? Emang udah biasanya segitu, Bos. Biasanya segitu kagak. Jangan pakai tawa. Emang gua ade lo. Nih. Kok bayarnya pakai uang receh, Bos? Habis pakai uang apa? Uang dolarnya apa kagak ada nih? Jangan belagu luar negeri lo. Buset nih kau ngajak keder pakai segala macam uang dolar. Gua kepet lo. Udah. Berapa ya? Bang Muluk. Rapi amat Bang Muluk. Kayak camat nggak punya kantor. Badak laut. Lu jangan sok keren. Segala pakai jas dari mana lu? Biasa Bang Muluk, dinas. Dinas ngapain? Jual minyak wangi, keliling kampung. Lu gue percaya dagang minyak wangi. Tapi badan lu tuh, keringat lu bau comberan. Enak aja, ini minyak wangi mahal. Jelas baunya juga pasti wangi dong Bang Muluk. Kata lu kan? Iya. Tapi kata yang beli kan belum tentu. Ya, kagak tahu. Gue nanya, lu makan di sini bayar gak? Oh, bayar dong. Udah bayar. Pok, berapa ini semuanya? Semuanya 15.000. Mampus. 15.000. Itu ayamnya gede banget, pakai ayam. Bukannya 3.000 kok. 3.000 lu tahu? Nasi doang sama air. Oh, iya deh. Beneran bayar. Pok, sekarang kan nggak ada duit, Pok. Bayar 2.000 dulu, Pok ya. Ntar kalau Bang Sobur minyak wanginya udah laku semua, baru dibayar, Pok. Ya, Pok ya? Gimana kok 2.000 sih? Kan 15.000. Ya, biasa, Pok. Ngutang dulu, ngutang. Kayak nggak percaya aja. Ya Allah. Makasih, Pok ya. Berarti baru bayar. Semuanya. Bang, jalan dulu Bang ya. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Om? Ibu Subroto sudah tahu? Belum. Bagus. Sebaiknya Ibu Subroto tidak perlu tahu. Kenapa, Om? Supaya keinginan Ibu Subroto untuk meminang kamu tidak tertunda lagi, Natali. Jadi saya tetap harus bersanding dengan orang yang tidak mencintai saya, Om? Untuk sementara ini memang kamu tidak bisa merebut cinta Romi dari Yulia. Tapi setelah kamu menikah nanti, saya yakin kamu bisa membuat Romi perlahan-lahan mencintai kamu, Natali. Ya, luar biasa. Pertahankan emosi ini. Ya, kita tik ya, Natali ya. Om, maaf, saya mau tik dulu. Silakan. Mana sini muka kalian keren begini, suruh kambing, nyotak apa yang nyuruhnya ya? Nah, gimana sih masa Alex sudah ngon kambing? Kan malu sama temen-temennya. Naim, lu kan tahu Mamang Buluk lu itu kan kerjanya pulang malam. Nah kalau kagak ada yang ngempanin kambing babe lu tuh gimana? Ntar pada mampus lagi semuanya. Suruh aja sama Fitrinya, kan dia juga bisa. Ini anak, Fitri tuh lagi sibuk kuliah. Apa-apaan sih? Pada tega. Lagian lu belagak banget sih. Orang cuma disuruh begituan doang. Gue juga kalau ngedagang juga gue yang ngarit rumput. Mau dikemanain nih mukanya? Empok mah enak ngomong doang. Yang malu sama Alex. Lu udah ke dalam aja deh, Kerjanya cowok gitu. Nggak mau, ya udah. Muka mau dikemanain? Bisa nyuruh doang. Tas gue tambah berat begini, kemarin kagak. Apa duit gue beranak di dalam kali ya?
Gue mau kemana nih ya? Banyak mobil ketabrak mobil mati. Duit gue orang ngambil. Bagaimana kalau gue ke sono? Bagaimana kira-kira kalau gue ke sono? Terserah lu, maunya kemana? Ngomongnya sama siapa gue? Ah, bodo amat gue kemana ya? Nggak salah ini rumahnya. Loh, iya ini rumahnya. Kenapa kamu? Kok bingung sih? Ya, saya nggak nyangka aja. Masa bos kita seleranya rendah banget? Ya, itu kan urusan bos kita. Yang penting hari ini kita ditugaskan untuk menjemput Nona Julia dan melayaninya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nyemot. Ismet, Bu. Ismet. iya. Halo, apa kabar? Apa kabar? Ini istrinya? Oh, bukan. Ini sekretarisnya Bapak Romi. Oh. Iya, Ibu Eva. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong kemari mau ngapain ya? Begini, hari ini saya ditugaskan oleh Bapak Romi untuk menjemput Nona Julia. Jemput? Iya. Emangnya mau kemana? Sesuai dengan instruksi, hari ini rencananya kami akan membawa Nona Julia untuk pergi ke butik lalu ke salon. Oh, kali dia mau lamar lo. Ih, nyenyak orang. Apaan sih kalau ngelamar mah bilang-bilang dulu Bang Romi. Kalau tidak salah, Pak Romi malam ini akan ada rencana makan malam dengan kliennya yang dari Amerika, rekan bisnisnya. Dan untuk itu kami disuruh di sini untuk menjemput Nona Julia. Oh, iya. Nya temenin dong, Nya. Nya ikut ya? Iya, Oh, ikut iya. aja. Sebentar, Nya ambil itu dulu, kerudung. Ya, Sebentar, silakan, sebentar. Bentar ya, kita saling dulu ya. Ikut ya. Apa sih istimewanya wanita ini? Dari penampilannya aja kayak orang gunung, kumel, kil. Sebenarnya tadi pagi Bapak sudah ingin bicara sama kamu. Tapi takut didengar Ibu, terpaksa Bapak tunda. Ada yang penting, Pak. Penting sekali. Barangkali kamu juga sudah tahu. Hari Minggu besok, semua famili akan kumpul di rumah. Bukan masalah itu, Romi udah tahu, Pak. Waktu di Solo kan pernah dibicarakan. Tapi ada rencana mendadak yang kamu nggak tahu. Rencana apa, Pak? Rencana mendadak ibu kamu yang ingin secepatnya meminang Natali.